Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa wa ba'd. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang puasa dan etos kerja. Pendengar yang berbahagia, banyak kesalahpahaman yang dilakukan oleh kita umat Islam ataupun juga orang luar tentang ibadah puasa. Kita sering memahami ibadah puasa hanya sebuah ritual menahan lapar dan haus. Karena kesalahpahaman ini atau dari fenomena ini, kehidupan kaum muslim yang berpuasa banyak terlihat kemalasan dan menurunnya etos kerja. Dengan kata lain, ibadah puasa menjadi identik dengan kemalasan dan tidak produktif. Sedangkan kesalahpahaman orang di luar kita atau di luar Islam berdasarkan realita umat yang sedang sakit seperti kondisi kita sekarang ini, mereka menuduh bahwa puasa adalah penyebab turunnya etos kerja. Akibatnya mereka mempunyai persepsi negatif, tidak cenderung menyalahkan ibadah puasa. Persepsi semacam ini tentu tidaklah benar. Sejarah telah mencatat berbagai kemenangan besar yang diraih umat Islam terjadi pada bulan Ramadan. Kemenangan diantaranya kemenangan Perang Badar, penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah, semuanya terjadi di bulan Ramadan. Maka tidak benar tuduhan bahwa ibadah puasa merupakan penyebab kemalasan dan turunnya etos kerja umat Islam. Islam sangat menghasung umatnya untuk selalu semangat dalam bekerja dan meningkatkan etos kerjanya. Rasulullah adalah sosok yang selalu berbuat sebelum beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan tugas beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh manusia. Maka saat kita berbicara tentang etos kerja, beliaulah orang yang paling pantas menjadi rujukan. Berbicara tentang etos Rasulullah sama artinya dengan berbicara bagaimana beliau menjalankan peran-peran dalam hidupnya. Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Rasulullah bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi. Beliau bekerja untuk meraih keridhaan Allah. Suatu hari atau suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Ketika itu Rasul melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong, kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Tanya Rasulullah kepada Sa'ad. "Wahai Rasulullah," jawab Sa'ad, "tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah dengan cangkul untuk mencarikan nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Seketika itu beliau mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka." Pendengar yang berbahagia, di bulan Ramadan ini berbagai kebaikan akan dilipat gandakan ganjarannya atau pahalanya. Semua ini adalah bentuk hasungan Rasulullah kepada umatnya untuk selalu beraktivitas dan bekerja keras. Dalam konsep Islam, orang yang bekerja adalah ibadah. Jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga kehormatan diri dan keluarga. Boleh dikisahkan bahwa ada seorang berjalan melalui tempat Rasulullah. Orang tersebut sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, andai kata bekerja semacam itu dapat digolongkan jihad fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu, Rasul pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah
fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Bukan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani. Pendengar yang berbahagia, maka dari itu seorang mukmin harus mampu menggunakan waktunya secara maksimal. Apalagi keberkahan bulan Ramadan terbatas hanya 1 bulan. Waktu merupakan ruang lingkup satu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk bisa melakukan sebuah aktivitas. Dengar berbahagia, Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak lain adalah kumpulan beberapa hari, yang mana setiap hari jumlahnya akan selalu berkurang. Umar bin Khattab pernah menginstruksikan kepada pegawainya dan mengatakan dalam sebuah surat, ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu terletak pada prestasi kerja. Oleh karena itu, janganlah engkau tangguhkan pekerjaan hari ini hingga esok, karena pekerjaanmu akan menumpuk sehingga kamu tidak tahu lagi mana yang harus dikerjakan dan akhirnya semua terbengkalai. Dengan demikian, seorang mukmin harus mampu menjadikan bulan Ramadan atau bulan puasa sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja, sehingga puasa tidak disalahpahami dari berbagai penyebab turunnya etos kerja umat. Nasir minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.